Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim wa majid على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال القسم الثاني الفطرة وهي ما يبطل أصل الصوم ثمانية. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini penting karena kalau orang tidak mengetahuinya maka dia mengerjakannya maka batal puasa dia, tapi dia merasa gak batal. Dia merasa gak batal, akhirnya gak mengqadha. Nah ini bertambah lagi dia punya hutang di hadapan si Allah Ta'ala. Karena itulah harus tahu hal yang membatalkan puasa itu bukan cuma makan minum, tapi ada 8 perkara ya. Yang pertama, ini yang paling parah itu apa? Riddah, murtad, naudzubillah. Dan murtad ini artinya orang yang sudah muslim tapi keluar dari Islam dengan satu dari tiga penyebab. Pertama adalah murtad karena ucapan. Contoh, meremehkan sholat. Ya, mengucapkan apa ini sholat, ngapain juga, itu langsung murtad, wajib syahadat. Bukan dosa besar itu. Dosa besar itu dia masih muslim. Kalau sudah murtad itu berarti kekal di neraka. Ini repotnya. Kalau orang murtad kekal di neraka. Ya, meremehkan sholat, meremehkan Quran. Contoh seumpama ini acara mulai pagi, ini acara Quran aja, hataman Quran. Terus ada nyeletuk, bosan Quran terus, musiknya mana? Ini langsung murtad. Ucapan seperti itu keluar dari Islam. Atau mengejek Nabi, ya, mengejek Rasul, hati-hati. Bahkan yang ikut ketawa itu bisa murtad. Karena itulah acara televisi itu banyak yang kita perhatikan itu bikin murtad. Yang nonton kalau ikut setuju contohnya ikut ketawa dengan apa candaannya, itu ajar syahadat juga. Ini biasanya yang saya lihat itu di acara stand up comedy. Nah, yang seperti itu hati-hati ya, karena ucapan-ucapan yang demikian itu menyebabkan murtad. Atau bilang kepada hal yang haram halal, enggak apa-apa. Zina enggak apa-apa. Hati-hati. Walaupun dia pezina, jangan sampai terucap enggak apa-apa karena murtad. Orang yang berzina terus selama dia masih nganggap zina itu perbuatan maksiat, dia masih muslim. Walaupun dia sering berzina, dia masih muslim. Semua meninggal pun wajib disolati, wajib dikuburkan di kubur muslimin, karena dia masih muslim. Tapi ketika dia menganggap itu halal, langsung keluar dari Islam. Ya, itu ucapan. Yang kedua, perbuatan. Contoh sujud kepada selain Allah. Ya, perbuatan-perbuatan sujud kepada selain Allah, atau perbuatan-perbuatan yang di situ menyebabkan orang syirik, itu syahadat lagi. Yang ketiga,
al-i'tiqad. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang bikin orang itu keluar dari Islam. Ini banyak disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Thahir dalam salah satu kitab beliau yang fenomenal, yaitu Sulam Taufik. Itu di awal-awal dijelaskan macam-macam bentuk orang bisa keluar dari Islam. Ini penulisnya kira-kira 1 abad yang lalu wafat. Termasuk gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Cibuturo. Ini beliau menyebutkan di antara yang paling itu masalah akidah. Contoh, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu langsung murtad. Karena bertentangan dengan firman Allah, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Atau dia meyakini untuk dia nggak wajib lagi sholat. Ini biasanya hati-hati ya, hati-hati. Pengajian-pengajian yang bikin orang itu cukup pikir saja, nggak usah sholat. Hati-hati, itu bikin murtad. Bukan malah tambah benar, tambah keluar dari Islam. Ini ada ya, saya pengajian waktu di Padang Pengrapat itu, di antara jamaah ada yang bilang tetangga kita itu ada kayak gitu. Jadi pengajiannya di rumah-rumah dia. Yang ikut itu suruh zikir dulu, banyak sholawat. Nanti akhirnya sudah usah sholat. Kenapa? Cukup sholawatan, insya Allah semuanya beres. Ada kalanya, ini guru, ada guru juga ya. Memang Nabi sudah mengisyaratkan ada ulama itu yang ngajak ke neraka, bukan ngajak ke surga. Nabi itu sudah mengisyaratkan. Jadi itu terbukti zaman sekarang. Ya. Itu bilang, yang penting bayar sekian, nanti saya tanggung sudah sholatnya. Oh, enak betul. Sudah ditanggung sama guru saya, sudah bayar biaya tiketnya. Ada juga yang beranggapan kalau sudah haji gak lagi sholat sudah. Ini keyakinan gak wajib sholat, ya. Itu bisa bikin dia keluar dari Islam. Gak peduli hajinya, gak peduli dia bangun masjid, gak peduli itu. Ibadah iman itu seperti secercah api. Kalau dia hilang, Anda tiup dengan kayak apapun sampai keluar busa, gak mungkin bisa ada bara lagi. Artinya selesai sudah. Gak peduli dia ditalkin waktu dikubur, ditahlilin, setelah itu gak ada faedahnya. Karena sudah meninggal kafir, apa yang mau ditalkin? Sudah meninggal kafir. Sehingga dalam hal ini, dalam fikih itu haram menyolatin orang yang dia terang-terangan mengatakan kalau dia gak wajib lagi sholat. Haram. Kenapa? Karena dia sudah gak muslim. Bahkan gak boleh menikahkan putri kita dengan dia, karena gak halal, gak sah lagi. Allah berfirman, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan putri kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Nah, ini bahayanya. Dan banyak masalah akidah ini banyak ya. Sehingga wajib membentengi dengan tauhid itu wajib. Kalau tidak, dia akan masuk kepada perkara yang membuat dia keluar dari Islam. Dia nggak merasa ahli sholat, ahli dzikir, tapi keluar dari Islam percuma. Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah mengatakan, cuma setiap dia sholat, dia meyakini nggak wajib sholat, tapi dia sholat. Setiap dia syahadat ketika tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, dia masuk Islam. Habis salam keluar lagi. Karena keyakinan dia kokoh. Enggak wajib, kalau saya enggak wajib. Tapi saya tetap sholat, tapi enggak wajib. Ini syahadatnya dia bikin dia masuk Islam lagi. Pas habis salam keluar lagi. Nah, ini mengeluarkan orang dari Islam ya. Bahkan di dalam pendapat Imam Malik, kalau itu sudah berulang 3 kali, maka tidak diterima lagi Islamnya.
Kalau itu sudah berulang 3 kali, tidak terima lagi Islamnya dia. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan selama belum terjadi 3 perkara, maka selama dia mau syahadat, Allah terima. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Sebelum ini terjadi, bisa syahadat. Yang kedua, ketika roh sudah di kerongkongan, hatta idza balaghatit taraqi, sehingga ketika roh itu sudah sampai kerongkongan, wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, ketika itulah nggak bisa. Kenapa? Kalau sudah roh di kerongkongan, itu Allah singkap, alam gaib itu Allah perlihatkan. Waktu itu tobat gak diterima karena percuma, sudah niat ya. Mau tobat gak bisa. Itu. Yang ketiga, inda muayyanatil adab, ketika lihat adab di depan mata, itu gak bisa diterima tobatnya orang tobat atau berimannya orang kafir, gak diterima. Contoh siapa? Fir'aun. Fir'aun waktu tenggelam sudah lihat adab Allah jelas, dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan yang diimani Bani Israil. Apa jawaban Allah? Al-an, baru sekarang ke pokok asli atau belum sudah maksiat banyak, tidak diterima. Nah, itu hati-hati. 3 ini, sebelum 3 ini bahaya. Nah, orang yang sedang puasa, ketika dia naudzubillah mengalami 1 dari 3 ini, maka batal puasa dia. Wajib dia mengqadha di hari setelah Ramadan, dan wajib dia imsak, gak boleh makan minum sampai maghrib. Dan wajib syahadat, dia wajib syahadat lagi. Wajib dia syahadat. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk ragu rezeki. Ada seseorang itu, dia ini tidak pernah keluar dari masjid. Di masjidnya berhari-hari sampai berbulan-bulan. Hanya yang imam ini penasaran, ditanya, sampean tak lihat 24 jam di masjid aja, sampean makan dari mana? Kaget yang ditanyain. Tar, saya ulang dulu sholat saya. Kenapa? Saya sholat belakang sampean gak sah berarti. Kenapa gak sah? Ya, sampean meragukan rezeki kayak apa? Hanya beliau sholat lagi, ulang ini lagi. Menunjukkan orang yang ragu rezeki itu berbahaya. Bahkan suatu kali pernah Imam Ibn bin Adham itu mendapati seseorang yang dia ini punya pekerjaan kotor. Apa itu? Mencuri kain kafan. Jadi biar nggak ada ditangkap polisi, yang dicuri kain kafan itu. Nggak ada yang nuntut masalahnya, mayatnya nggak nuntut. Ada yang dikubur pagi, malamnya dibegali, ambil. Belasan tahun. Tobat akhirnya di depan Imam Ibrahim bin Adham. Terus beliau tanya, selama engkau mencuri kain kafan itu, apakah engkau lihat keanehan? Iya. Apa itu? Hampir sebagian besar yang saya ambil kain kafannya itu berpaling dari kiblat. Pagi menghadap kiblat, malam sudah berbalik. Kata Imam Ibrahim, demi Allah, itu karena ragu akan rezeki. Penyebabnya dia berpaling itu ragu akan rezeki. Ini kalau saya nggak kerja makan dari mana? Ini kalau nggak buka toko ini dari mana makan? Itu berbahaya, Pak. Seakan-akan yang masih rezeki itu toko ada. Dan kalau saya dipecat ini, nggak hidup saya. Nah, hati-hati. Yang seperti ini hati-hati. Ya, sementara Allah sudah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan hanya dari langitlah rezeki engkau. Wa ma tu'adun, dan janji-janji yang dijanjikan oleh Allah kepada engkau itu dari langit semua. Artinya doa. Fa rabbis sama'i wal ardh, demi Tuhannya langit dan bumi. Allah bersumpah, demi Tuhannya langit dan bumi, innahu lahaqqun,
rezeki itu sudah benar, sudah pasti. Mislama antum tantiku, seperti engkau mengucap, pasti kan? Kamu ucap A, dengar kan? Iya, sudah seperti itu sudah. Nggak diragukan lagi. Nah, cuman tadi kebanyakan dosa, kurangnya ilmu, akhirnya bikin orang ragu. Kalau sudah ragu, akhirnya dia menabrak yang haram karena khawatir nggak dapat rezeki. Coba dia yakin, dia akan berhati-hati. Masanya dia nggak yakin, akhirnya yang syubhat pun diembat, alasannya yang nyari nafkah, repot lah. Ya, ini penting. Kemudian yang kedua, al-haid wan nifas wal biladah. Haid, nifas, wal biladah, dan melahirkan. Ini jadikan satu paket ya. Nah, orang tengah-tengah puasa dia sedang mengalami haid, maka batal. Bahkan haram bagi orang yang sedang haid itu untuk berpuasa. Apakah wajib dia makan minum? Tidak. Cukup dia berniat membatalkan puasa. Cukup. Tidak harus dia langsung ke dapur minum, itu tidak. Ya. Nah, tapi kalau kebalikannya, orang yang dia tidak berpuasa karena haid, siang Ramadan tahu-tahu suci, maka sunnah bagi dia untuk imsak, nggak makan minum sampai adzan maghrib, sunnah. Hanya sunnah di sini nggak wajib, karena dia sudah mulai pagi nggak puasa, karena haram puasa kan. Cuman kalau tengah-tengah Ramadan, tengah-tengah siang dia mengalami suci, maka sunnah dia untuk tidak makan minum untuk menghormati Ramadan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, al-junun, gila. Ya, walaupun sebentar. Gila ini bukan stres ya. Nah, stres ini sadar. Gila ini hilang akal. Kadang ada orang itu gilanya datang-datang. Nah, pas ada kumatnya kumat ya, nanti sembuh lagi. Nah, yang seperti ini, walaupun sebentar gilanya, tetap langsung batal. Kalau dia sadar, ya, langsung sadar, maka wajib dia imsak dan wajib qadha. Hari itu qadha wajib. Nah, kemudian yang keempat, al-ilma was-sukur. Ilma ini pingsan, bukan tidur ya, pingsan. Atau syukur ini mabuk. Dosa mabuk kan berarti minum. Mungkin minumnya waktu sahur. Alhamdulillah minum waktu sahur. Ya, tahu-tahu telernya sampai siang. Ini kayak apa hukumnya? Apakah dia batal puasa? Dan dia mulai teler itu gak makan minum. Artinya adzan subuh dia sudah gak minum, masih teler. Nah, orang yang pingsan sama yang teler ini, kalau dia full dari adzan subuh sampai adzan maghrib, maka batal puasa. Tapi kalau ada sadarnya, ya ada sadarnya, walaupun sebentar, 5 menit sebelum adzan maghrib sadar orang pingsan tadi, ya maka sah puasa. Yang penting malamnya sudah niat. Dia malamnya sudah berniat. Nah, kalau tidur aman, Pak. Mulai sahur sampai terawih pun tidur nggak apa-apa. Ya, mulai sahur sampai terawih. Sahur minum obat, tidur 3 keping. Langsung subuh ngantuk-ngantuk. Bangun jam 8 malam. Qadha zuhur, asar, maghrib, makan sudah. Tiap hari kayak gitu aja tiap hari. Ya, bayi pun bisa puasa kayak gitu modelnya. Kita pernah ada kenalan itu. Dia kalau sahur minum infus, jadi nggak lapar sama sekali. Infusnya diminum, jadi nggak lapar dia. Istilahnya minum aja 1 gelas, tapi nggak tahu itu kayak apa modelnya. Jadi kalau sahur minum infus dia, bisa ditiru itu. Ya. Cuman inti puasa nggak dapat. Apa itu? Merasakan apa yang dirasa orang-orang fakir, sehingga kita merasa kasihan, merasa tambah kasih sayang pada mereka. Seperti itu harusnya, karena rahasia puasa itu di situ. Nah, kemudian ya yang kelima,
al-jima, hubungan suami istri, ya itu haram. Zina, apalagi zina yang suami saja haram kalau sudah di siang Ramadan dengan syarat sengaja. Apa nggak sengaja? Bingung juga nggak sengaja itu contoh ini. Terus dia ngerti akan haramnya. Artinya kalau dia baru masuk Islam nggak paham, itu nggak batal. Ya, muhtaron sengaja. Kalau dipaksa, Ustaz saya dipaksa ini. Ya kayak apa model dipaksa? Iya bingung juga. Kasih contoh ini dipaksa. Kalau dia seperti itu, ya sengaja ngerti itu haram, ya kemudian tidak dipaksa, memang keinginan sendiri, maka batal puasanya. Bahkan dia mendapat beberapa konsekuensi. Yang pertama, dia berdosa, bahkan sebagian ulama mengatakan dosa besar. Yang kedua, wajib imsak, gak boleh makan, minum, atau lanjut hubungan sampai maghrib. Karena dia gak termasuk orang yang boleh berbuka. Kemarin setelah kita bahas ya, ada orang-orang yang boleh berbuka, maka silahkan makan minum. Musafir, orang sakit, orang haid, perempuan yang sedang hamil atau menyusui itu boleh berbuka, silahkan. Tapi yang gak boleh, kalau dia batal, gak boleh lanjut berbuka. Walaupun dia batal, seperti orang yang lupa niat, itu gak boleh lanjut makan minum. Lupa niat, mungkin kopi aja haram. Atau orang yang menyangka masih malam, padahal sudah adzan subuh. Makan dia atau komat di samping lu, sudah komat. Baru dua suapan, batal. Dan wajib lanjut, gak boleh lanjut makan. Stop sudah. Ya. Atau orang yang menyangka sudah maghrib padahal belum. Nah ini orang-orang seperti ini dia nggak boleh berbuka, sehingga tetap walaupun batal puasanya lanjut, nggak boleh makan minum sampai adzan maghrib. Kalau dia makan dosa lagi, dosa baru. Nah sama dengan ini orang yang berhubungan ini ya, dia wajib imsak walaupun batal puasa. Yang ketiga, harus ada sanksi. Sanksi ini dari hakim menentukan. Entah itu disanksi apa, terserah hakim itu ya. Itu kalau pemerintah yang Islam demikian. Agar apa? Agar dia menjadi kapok jerah. Ini yang hubungan, ya apa yang makan di samping-samping itu, makan pentol di samping jalan, itu wajib disanksi harusnya. Agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Karena diantara kewajiban pemimpin yang tidak tertulis, tidak ada tulisannya ini, apa? Menegakkan syariat Islam. Kalau mayoritas muslimin di tempatnya itu, kita di Pasir nih, muslim mayoritas, wajib menegakkan syariat Islam, wajib. Nggak ada tulisannya, nggak ada tulis ini undang-undang dari Allah langsung. Kalau dia nggak meninggikan itu, dia dapat dosa besar di akhirat. Hati-hati, dosanya besar. Kenapa? Setiap ada kemaksiatan di tempat kekuasaan dia dan dia tidak ada pencegahan, maka dia dapat dosanya. Dia dikir terus di rumah, dikir, tapi dosanya banyak. Di pojok sana, masih pojok sana, minum khamr, pojok sana gini, dosa terus ngalir. Itu kalau jadi pemimpin yang repot. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah itu disuruh menjadi qadhi, beliau nolak. Sampai di penjara gara-gara nggak mau jadi qadhi, di penjara. Dipukulin tiap hari, dicepet apa daripada tanggung jawab di akhirat. Nah itu orang-orang yang ngerti bagaimana beratnya amanah seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, wajib qadha. Harus diqadha satu hari itu. Dan yang kelima, wajib membayar kafar. Kafar ini ya berurutan. Tidak boleh pindah ke nomor 2 kecuali nomor 1 nggak mampu. Apa nomor 1? Membebaskan budak. Gak ada budak sekarang, jelas gak mungkin.
Nomor 2, apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini 30 hari aja gak kuat lagi 2 bulan. Nah, tapi itu sudah konsekuensinya. Siapa yang puasa, Ustaz? Suami. Istri tidak. Loh kok bisa? Ya karena urusan jima haknya suami. Suami minta, istri wajib mengiyakan. Walaupun dia sudah di kendaraan, sudah mau naik. Bu, apa? Sodako, sumpah. Sodako. Harus nurut. Kalau istri minta, suami gak wajib. Kalau istri minta, suami gak wajib mengiyakan. Karena itu haknya suami milik istri. Adapun istilah nafkah batin. Nafkah batin, Ustaz. Nafkah batin itu adalah memberi dia ilmu agama, memberi dia akhlak yang baik, mendidik. Itu nafkah batin. Batin ini di dalam hati. Itu yang banyak diselewengkan para suami. Bukan nafkah batin yang malam hari, itu bukan. Nafkah batin yang wajib itu memberi ilmu agama. Itu yang masuk dalam firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu nafkah batin. Istri nggak ngerti apa-apa, walaupun suaminya alim, masuk neraka ini suami. Kenapa? Ada tanggung jawab amanah yang dia selewengkan. Kenapa? Istrinya. Ini penting. Jadi nggak sembarangan orang menikah itu harus ada ilmunya. Karena itu nafkah batin di situ. Nah, kalau sudah mencoba dia nggak 60 hari, baru hari ke 20 batal lagi, ulang lagi dari 1 sampai berkali-kali nggak kuat, sudah pindah ke nomor 3. Ya, nggak boleh langsung nomor 3 ya, harus nyoba dulu. Apa itu? Memberi makan 60 orang miskin, setiap orang 1 mud, 7 on beras 1 orang. Dan ini nggak boleh jadikan 1 orang aja, Ustaz. Kasihan, masa per orang 7 on, nanggung betul sumpama. Nah, itu sudah aturan. Ya, kalau memang Anda pengen ngasih banyak, kasih sekilo. Ya, apa repot nyari 60 orang miskin? Gak repot. Ya, gak repot. Istilahnya anak-anak laki-laki ya, yang di pondok, yang sudah balik, itu masuk masakin itu. Masuk miskin. Wah, banyak kaya, kan abahnya yang kaya, anaknya kan enggak. Nah, sehingga dalam hal ini masuk. Atau orang yang bekerja tapi penghasilannya Senin Kemis, ya, kadang ada kadang enggak, sering utang di akhirnya, itu berhadap. Ya, sehingga dalam hal ini kalau kita perhatikan itu banyak. Nah, kemudian yang keenam adalah masuknya air benda. Benda di sini benda padat, benda cair, atau benda gas tapi bisa memadat dari lubang terbuka menuju rongga. Dari lubang terbuka menuju rongga. Lubang terbuka itu cuma 5. Mulut, hidung, terus telinga, jalan depan, jalan belakang. Selain itu tertutup. Artinya kalau ada sesuatu masuk ke 1 dari 5 ini, nyampe rongga. Rongga ini mana sih, Ustaz? Rongga itu yang nggak bisa kemasukan oleh jari kasarannya. Kayak rongga hidung sini. Ya. Kalau yang kena swab itu nyampe rongga itu. Jadi batal kalau swab itu ya. Karena jari nggak nyampe sini jari. Ya. Swab itu masuk rongga. Atau rongga telinga, tempatnya rumah siput, selaput gendang, itu rongga telinga. Yang jari nggak bisa kena, itu rongga telinga. Sehingga memakai cotton bud batal. Kenapa? Masuk rongga. Termasuk orang hujan-hujan, air masuk ke telinga, batal. Saya nggak minum kok. Iya nggak minum. Yang kan saya bilang nggak harus minum. Yang penting masuknya sesuatu dari 5 ini. Mulut sudah jelas. Mulut tuh makan minum masuk situ. Ya, ini membatalkan.
maka dikatakan falyadrusul hawa, tidak masalah masuknya udara, nggak masalah. Ya, demikian juga hanya rasa ini contoh seperti habis gosok gigi ada minnya itu terasa di sini, tidak masalah karena cuma rasa. Atau seperti orang pakai inhaler, ya, inhaler itu nggak ada bendanya, cuma gas saja, itu nggak masalah karena nggak ada yang masuk, walaupun ada hirup nggak masalah. Beda dengan rokok. Kalau rokok ada nikotinnya, rokok itu membatalkan karena ada nikotin. Beda kalau pasif. Anda di samping orang merokok, Anda sedot, tambah parah itu aslinya. Apa batal? Tidak. Beda dengan yang nyedot sendiri, ya. Kayak vape sama itu. Vape ini uap dia sama. Ya, itu membatalkan. Nah, kemudian dikatakan di sini termasuk daripada jauh, ya. Termasuk daripada jauh itu kalau masuknya obat suntik, ya. Suntik itu kayak apa hukumnya? Hukumnya boleh kalau darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh, artinya haram. Kalau nggak darurat, ya berarti haram, nggak boleh. Nah, ini urusan boleh tidaknya, ya. Tapi urusan batal apa enggak, nah ini penting. Karena itulah kalau ada orang, Ustaz saya ini harus disuntik, bisa malam nggak? Bisa, nggak boleh di siang, nggak boleh. Kalau bisa malam nggak boleh di siang hari, ya. Kecuali model harus, kayak contoh mungkin insulin sumpah atau apa yang harus dia, kalau enggak bisa kejang, bisa apa, tidak apa. Ya, apakah membatalkan? Pembahasannya beda. Jadi boleh apa enggaknya itu dilihat. Kalau enggak darurat enggak boleh di siang hari, wajib malam. Kalau darurat silahkan. Batal apa enggak? Nah, bahasanya dilihat. Nah, di sini ada 3 pendapat. Yang pertama itu batal secara mutlak karena dia menyampaikan sesuatu ke dalam rongga, walaupun lewat pori-pori, karena sudah nyampe rongga dia. Yang kedua, pendapatnya tidak batal secara mutlak. Kenapa? Karena nggak melewati lubang yang terbuka. Itulah orang kalau berendam siang panas, ya, sampai berendam di air, ya, sehingga air masuk pori-pori itu kan seger itu. Kenapa? Berendam aja Ustaz, tidur di bak mandi, itu nggak batal, walaupun airnya berkurang 1 liter berkurang seumpama. Nggak tahu kenapa berkurangnya, itu tidak batal. Kenapa? Seumpama masuk pori-pori pun, pori-pori termasuk apa, lubang yang tertutup. Sama kayak mata. Orang pakai insto, ya, proses yang Ramadan, itu masuk itu instonya, nggak batal. Kenapa? Karena rongga ini lubang tertutup, tidak masalah. Yang bermasalah kalau lewat telinga obatnya, ini batal. Ya. Nah, yang ketiga ini yang paling baik, paling benar. Ini yang paling sahih. Dan ada apa itu tafsir? Kalau dia mengenyangkan infus, ya, maka batal. Siang ya, puasa pakai infus, ya batal. Tapi kalau itu obat, bukan infus, obat, maka dilihat ada tafsir lagi. Kalau itu di urat nadi sini, urat nadi, maka membatalkan. Tapi kalau bukan, ya, sini atau di belakang sini, tidak batal. Ya, itu kalau suntik obat seperti itu. Tafsirnya seperti itu. Nah, kemudian hukum dahak. Kalau menelan ludah selama belum keluar dari mulut, nggak apa-apa sampai yang telan. Asal pertama dia
murni, nggak bercampur kopi. Campur kopi ya wajib dibuang udah ya. Liurnya campur kopi wajib dibuang. Murni dia silahkan. Dan tidak bercampur darah. Bercampur darah haram, wajib dibuang. Gusi berdarah sehingga membuat liur Anda campur darah, wajib dibuang walaupun dalam sholat. Ya pembuangnya Ustaz? Tisunya najis dong akhirnya. Taruh mana najis ini? Taruh kantong najis juga. Ya batalkan, selesai. Hukumnya sama kayak mimisan. Orang mimisan itu dianjurkan membatalkan sholat karena bikin najis kalau dia lanjut. Nah itu kalau ludah ya. Nah ini sekarang dahak ya apa hukumnya? Kita kan di sini dahak itu kalau nyampe ke batas dohir ini tempat keluarnya huruf kho sama ghain, kho. Sampai sini wajib dikeluarkan. Kalau dia telan batal puasa. Ini sama kayak sholat. Kalau sholat kan 5 menit aja sholat. Kalau puasa ini mulai subuh sampai zuhur sampai maghrib. Sehingga mau nggak mau hukum ini dibahas. Ya, karena ada kadang orang itu karena mungkin seneng es ya kan, ada pilek-pilek keluar dahak. Ini kalau sampai sini wajib keluarkan. Nah, tapi kalau batas batin tempat makhrajnya han sama hamzah, ha sini nggak wajib dikeluarkan, nggak wajib. Ya. Nah, tapi kalau tengah-tengah ain sama ha ini tengah-tengah ain ha itu hilaf. Imam Nawawi mengatakan wajib dikeluarkan karena dia termasuk batas dohir. Rafi mengatakan tidak, itu tidak apa-apa tidak dikeluarkan. Ya. Nah kemudian hukumnya masuknya air tengah-tengah mandi kayak apa? Tengah-tengah mandi air masuk. Ini yang sering ke kantor atau ke sekolah biasanya mandi pagi gitu ya. Kayak apa hukumnya? Kalau mandi yang disyariatkan, mandi wajib, mandi sunnah Jumat itu disyariatkan. Kalau mandinya itu pakai gayung, pakai shower, nggak nyelam dan nggak sengaja masuk, maka tidak apa-apa. Asal mandinya disyariatkan, mandi wajib, mandi sunnah. Ya. Tapi kalau bukan mandi itu, mandi pagi mau sekolah, mandi sore, ada yang masuk walaupun nggak sengaja batal. Walaupun nggak sengaja, apa? Karena mandinya bukan perintah, nggak wajib, nggak sunnah. Toh yang penting Anda hilang bau kan, nggak harus kepala. Tapi kalau mandi sunnah nggak sah kalau nggak seluruh badan. Mandi Jumat nggak sah kalau cuma badan aja, karena dia mandi syariat. Ya. Nah itu. Tapi kalau nyelam Ustaz, nyelam sudah jelas Pak pasti batal. Ya. Kalau nyelam nolong orang kayak nyelam nolong orang, batal apa enggak? Ya batal. Tapi nggak dosa. Dia nggak dosa. Kenapa? Karena untuk nyawa orang, tidak masalah. Ya. Nah kemudian hukum kalau orang itu kumur tahu-tahu masuk air tanpa sengaja, kayak apa hukumnya? Kalau kumur itu perintah, kumur wajib. Apa kumur wajib contohnya? Orang habis muntah. Orang habis muntah itu mulutnya najis, karena muntah itu najis. Biasanya tawarkan air, bukan diminum. Ini tuh kumur. Kalau minum dia haram karena mengkonsumsi najis. Air yang tercampur dengan najis, muntah najis, haram dikonsumsi. Enggak, mau minum, kan minum. Itu untuk dikumur, mensucikan mulut, baru dibuang air. Kumurnya wajib. Atau kumur sunnah, kumur waktu wudu sunnah.
Nah, kumur yang diperintahkan ini, seandainya dia hanya masukkan mulut, masukkan air aja tanpa digerakkan, tahu-tahu masuk gak sengaja, tidak batal. Tapi kalau dia gerakkan, dilihat gerakannya ini wajib apa enggak. Kalau wajib, kayak contoh muntah, gerakannya wajib kan untuk memastikan seluruh sela-sela mulut itu suci. Ada yang masuk gak sengaja, gak batal karena perintah. Tapi kalau wudu, kumurnya tidak dianjurkan Anda untuk menggerakkan. Yang penting air masuk mulut, itu namanya kumur. Kalau menggerakkan itu namanya mubalaghah. Mubalaghah itu gak disunahkan. Gak disunahkan. Itu disunahkan bagi yang gak berpuasa. Kalau yang berpuasa gak disunahkan. Dia yang penting masuk air ke mulut aja. Kalau dia gerakkan masuk air gak sengaja, batal. Ya, nah ini. Kadang ada orang saking hausnya naruh es di mulut. Kenapa? Haus. Cuman netes aja sampai habis esnya. Nah, itu kalau sengaja masuk gak sengaja, batal. Sengaja gak sengaja, batal. Terus kemudian yang selanjutnya berapa? 3 menit lagi. Coba kita lanjutkan ya pada yang akan datang. Masih sempat tadi ya. Depan masih sempat ya. Ya, ada pertanyaan? Silahkan tanya. Ini kan sudah haji ya, tidak apakah dia wajib melanjutkan yang dua ini kan sudah Ya bang? kan saya sudah naik haji ya. Menurut ini masih Islam lagi ya, apakah dia wajib melanjutkan? Hajinya sah. Hajinya sah. Segala perbuatan ketaatan yang dikerjakan waktu muslim itu sah. Tidak perlu diulang lagi. Tapi ketika dia meninggalkan kewajiban di masa murtad, ketika dia masuk Islam lagi, wajib diqadha. Meninggalkan kewajiban ya. Ketika di masa murtad, dia murtadnya naudzubillah seminggu. Ya, dia nggak sholat, nggak puasa, wajib diqadha itu. Beda orang dari lahir sudah non muslim, maka ketika dia masuk Islam nggak perlu lagi mengqadha, sudah bebas dosa seperti dia baru lahir. Hajinya sah, hajinya selama dia muslim atau haji itu sah dan tidak perlu lagi dia mengqadha. Sekolah dulu kan saya sempat sudah balik kita mandi di sungai kan bisa dan untuk puasa itu apakah yang sekarang ini berganti? Iya, masalahnya Nggak tahu dulu kan. Jadi alasannya saya nggak tahu saat SMA dulu itu kalau nyelam mandi nyelam itu batal. Nah, tidak tahu itu ada dua. Ada nggak tahu yang dimaklumi, ada yang tidak bisa dimaklumi. Yang dimaklumi itu pertama kalau baru masuk Islam, dimaklumi nggak tahu. Yang kedua dia jauh dari ulama, artinya jadi ulama di sini di kampung dia nggak ada ustadznya, tempat bertanya itu nggak ada. Ya contoh dia hidup di Amerika seumpama, mau tanya ustadz nggak ada. Kalau dulu nggak ada nggak ada pulpen nggak ada HP ya, atau dia di Irian Jaya muslim sedikit, nggak ada ustadznya situ, nggak ada mutu tantanya nggak ada, maka dimaklumi. Nah, kalau seperti demikian berarti jadi maklumi. Ya, jadi maklumi karena hidup di antara ulama, banyak ustaz. Jadi sinilah wajib bertanya. Kodo. Ya. Jadi kodo. Waduh, banyak juga ustaz di kodonya. Ya di hari mandi aja, nggak harus sebulan. Cuman ada masalah-masalah yang jarang dibahas. Itu kalau kita tidak mengerjakannya,
nggak perlu ngulang karena masalah khofiyah yang samar. Orang awam banyak yang nggak paham. Walaupun yang sering hadir majelis nggak paham, itu nggak apa-apa. Contoh masalah balgom tadi, dahak. Nah itu jarang orang bahas, jarang Ustaz bahas itu masalah dahak itu. Sehingga kalau dulu Ustaz saya sering telan dahak Ustaz, nggak apa-apa. Sekarang kalau sudah tahu nggak bisa lagi. Artinya nggak perlu kodok. Kalau dia Ustaz saya baru tahu kalau makan itu batal, ini repot juga ini. Jadi sampean baru masuk Islam apa ini nggak bisa ditolerir ya. Insya Allah akan kita bahas lanjutan daripada al-mufattir, hal yang batalkan puasa akan datang insya Allah. Al-Fatihah binati Allah yafinul dhulub bismillah wa syukur dhulub usul ahwal wal akwal wal af'al bijahi maula bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم بما ترضى قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما واخل الانبياء لما نهضى بالخير فكل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.